Sekarang saya tanya, kenapa waktu wudhu, maaf ya, Ibu kita pikir agak logis sedikit ya, punten mohon maaf ya, maaf, kentut membatalkan wudhu nggak? Oke. Yang dicuci. Ketika habis orang wudhu terus kentut, tempat ngeluarin kentut waktu wudhu dibasuh nggak? Kenapa? Oh benar sih jawabannya. Kenapa? Ribet amat ya, benar ya. Betul nggak? Ibu bapak waktu wudhu punggung dibasuh nggak? Kenapa? Nggak boleh ribet ya sih jawabannya, nggak boleh. Kenapa punggung nggak dibasuh? Kenapa ini nggak dibasuh? Karena kata kunci yang lagi dicek di wudhu, ini itemnya cuma 7 Bu, Pak. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Oke? Maka sorry to say, orang kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya pasti nggak khusyuk. Fix. Maka khusyuknya sholat berawal dari wudhu tuh sekarang cek udah aja. Yang nggak tahu esensinya buat apa gitu. Padahal wudhu, Bu, Pak, nanti kita bahas pelan-pelan. Itu super duper esensial banget. Makanya saya tanya, kalau nggak ada air, pakai apa? Iya, pakai apa? Lebu dikemukain, bersih nggak mukanya? Berarti kan bukan itu poinnya. Betul nggak? Jadi urusan wudhu, urusan tangan atau perilaku tangan? Urusan kuping atau perilaku pendengaran? Maka ketika wudhu kita lagi dicek loh, ya Allah ya Robbana, ini tangan dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya? Ya Allah ya Robbana, ini mulut dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya? Ngelihat apa aja ya? Mikir apa? Ngelihat apa? Kok sekarang gini? Tangan apa? Semuanya. Di sini lagi melakukan self awareness nggak kira-kira? Iya. Tapi ibu bapak waktu wudhu gitu nggak kira-kira? Nah, ya udah nggak apa-apa sih. Nah, makanya kenapa tawaf tuh 7 keliling, sa'i itu 7 kali, 7 tuh araf, langit ke-7, karena cuma 7 ini dijaga aman hidup gitu loh Bu, Pak. Salah satu esensinya sholat 17 rakaat 27. Kenapa sih 7 tuh dibawa kemana-mana lah gitu? Nanti kita bahas pelan-pelan. Karena 7 item PPH LTKK ini diberesin, selesai. Sip ya? Oke ya? Nah, naik ke 110-nya Mbak, 4, sorry. Tadi kan 114 udah, 117 udah, naik ke atas sedikit. 4, surat 4, Anissa. Ayatnya 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya. Nah, ini yang maksud saya tadi, bicara tentang good news nih, setelah ngerti ini semua. Mau kamu jahat kek, mau menganiaya kek, mau apapun kek, terserah. Lanjut. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selesai Bu, Pak. Kalau kita minta ampun, tidak ada yang diampuni, itu nggak mungkin. Reformat. Cuman urusannya, kalau ini kejadiannya setelah terlambat gitu maksudnya. Makanya diingat, diulang. Makanya sehari 5 kali. Kira-kira sehari 5 kali meregulasi kesadaran nggak sebetulnya? Harus. Ini jawabannya udah cerdas-cerdas Ibu Bapak ya, bagus. Keluar dari sini lupa. Keluar dari sini lupa. Dapat ya? Jadi make sense nggak? Kalau mau sholat saya wudhu dulu, make sense nggak? Banget Bu, Pak. Ibu Bapak kalau mindful waktu wudhu, sholatnya dapat banget pasti. Dan nanti kita ngerti begitu takbir, udahlah Bu, Pak. Kalau kita ngerti ini semua dalam konteks kesadaran, nggak akan ada orang yang malas sholat sebenarnya. Kenapa? Karena I need it. Bukan saya wajib yang harus, bukan. Kenapa? Ya Allah, saya tuh perlu untuk ngecek diri, wudhu gitu loh. Keren nggak sistem tradisi Islam ini? Keren banget. Cuman dipakainya nggak proper gitu.
Kenapa? Karena hanya ada di wilayah ritualnya, nggak masuk ke wilayah kesadaran gitu. Sip ya, Ibu Bapak ya. Oke? Ibu Bapak ini ngomongin diri itu baru 3%, nggak apa-apa ya hari ini ya. At least setelah ini Ibu Bapak wudhu, at least Ibu Bapak lebih mindful aja. At least Ibu Bapak let's say bete, aduh kalau semua yang terjadi dalam perasaan itu pasti impact dari semua ini. Jadi checkpoint kita tuh sehari 5 kali. Oh jangan-jangan tadi nggak kebanyakan dengar gosip kali ya misalnya. Kebanyakan ngelihat WAG yang nggak penting kali ya. Kebanyakan ngomong yang nggak penting kali ya. Ah udah ngecek gitu. Itu wudhu. Lagi ngeberesin apa? Software dan hardware kita. Supaya apa? Ibu Bapak saya mau nanya, fungsi wudhu buat apa? Surat 5 ayat 6, silakan. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman. Tahan. Wahai orang-orang yang apa? Berarti semuanya nggak? Nggak. Siapa yang beriman? Kemarin kita bahas siapa yang beriman? Punya pengetahuan dan kesadaran. Oke? Wahai orang yang punya pengetahuan dan kesadaran, lanjut. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau tidak menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Disuruh pakai apa? Jadi ini urusan kebersihan fisik bukan? Nice. Lanjut. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, terus? Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Jadi fungsi wudhu supaya untuk apa? Fungsi ujungnya. Loh Ibu Bapak sekarang banyak orang yang lupa loh ngedengar itu nikmat banget, nggak mensyukuri gitu loh Bu, Pak. Melihat itu nikmat banget, nggak mensyukuri. Jadi waktu wudhu begitu kita full syukur, aduh gimana ya rasanya? Susah menceritakan rasa ketika kita wudhunya mindful. Ya Allah, di situnya aja Ibu Bapak udah 50% khusyuk. Jadi fungsi wudhu buat apa? Oh nggak jawab gitu barusan ah. Oh baru tahu. Tapi ayat ini kebaca nggak waktu hataman? Baca. Baru yang mengajarkan Nah, sip ya. Makanya sedikit dari kamu yang bersyukur. Berarti banyak yang wudhunya ngaco nggak Bu, Pak? Iya. Sip ya. Tapi di 110 tadi tenang aja. Kalau kamu minta ampun, aku pasti mengampuni. Jadi Ibu Bapak sok sekarang minta ampun, habis semua. Dikerjain lagi nggak? Iya. Kerjain. Tapi nanti asar diingetin lagi nggak? Iya. Udah gitu aja. Semoga sebelum minta ampun dulu gitu loh. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang punya kebiasaan minta ampun, dia akan punya respon minta ampun terus nggak kira-kira? Itulah membangun habits namanya. Jadi nggak bisa, udahlah yang penting nanti mati bisa la ilaha illallah. Bukan gitu, bukan. Itu mau berbicara tentang konteksnya namanya kebiasaan. Sampai sini oke Bu, Pak? Ibu Bapak sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak? Ini diam gini sih? Oke ya? Clear? Kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu tuh? Oke? Kenapa sebelum sholat harus ada wudhu dulu? Dan menariknya, Quran memberikan informasi wudhu itu kalau nggak pakai air, ya pakai tanah. Pertanyaan. Dan ini sering banget kalau ini jawabannya sangat-sangat basic. Kenapa wudhu? Supaya suci. Ya, oke, nggak salah, bagus. Tapi mindsetnya masih banyak yang berpikir wudhu itu kaitannya sama membersihkan tangan, membersihkan mulut. Pertanyaannya, kalau kulit kita ditempelin tanah, kan kulitnya bukan jadi bersih, jadi kotor dong. Sehingga kita mengerti bahwa konteks wudhu itu bukan berbicara pada fisik, tetapi pada jiwa. Maka wudhu itu berkaitan dengan apa? Dengan kesadaran kita.
Maka yang dicek itu adalah sumber informasi masuk. Pendengaran saya dari subuh tadi ke zuhur dengar apa aja ya, saya ngelihat apa aja ya. Di situ titik di mana kita melakukan yang namanya tafakur. Di mana ketika kita berpikir buruk, energi negatifnya akan hadir. Di mana ketika kita mendengki, membenci, judgment, energi negatifnya dalam kontekstualnya akan semakin banyak. Di mana begitu bangun pagi, kita udah mulai mikir itu energi negatif udah mulai. Jadi kalau energi kita itu udah mulai banyak negatifnya, kita perlu membersihkan energi negatif dengan ketemu nature atau alam yang disebut air dan tanah. Maka begitu dibasuh, itu kita lagi membersihkan energi-energi negatif sebetulnya. Supaya sebelum terkoneksi dengan Allah, semua energi kita ini sudah dalam konteks positif semuanya. Maka karena energi itu bisa dalam tanda petik memengaruhi, kalau orang udah wudhu, semuanya udah positif, jangan kena lagi sama yang negatif. Nanti yang negatif bisa ikut lagi ke kita, gitu kira-kira. Maka dalam tradisi fikih dikatakan kalau senggolan itu bisa batal wudhunya dalam tanda petik. Intinya, supaya kita menjaga purifikasi energi sebetulnya. Itu poin pentingnya. Clear ya? Jadi wudhu esensinya bukan membersihkan fisik, enggak. Jadi kehusyuan itu nanti diawali dari wudhu sebetulnya. Ya Allah ya Rabbana, tangan ini dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya, pendengaran dipakai apa aja ya. Oke, karena kenapa? Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam menjeda, saya akan melepaskan dulu dunia, karena saya akan masuk berkomunikasi denganmu. Disitulah fungsi sholat. Maka diulang-ulang. Maka bukan harus sebetulnya, tapi kita perlu. Yuk kita renungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kan sebetulnya mau menutup pendengaran kita, menutup mata kita, menutup semuanya, supaya saya Allahu Akbar menyimpan di dada kita. Ingat, hati adanya di sini. Supaya kita fokus ke dalam hati kita. Supaya kita fokus di dalam hati itu ada siapa? Qalbun mukmin baitullah, ada Allah. Makanya bal huwa ayatum baina fi sudur, petunjuk yang sejati itu ada di hati. Menutup semua lubang-lubang informasi dari luar supaya saya fokus ke dalam. Itu satu. Maka kenapa yang dibacanya adalah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya membuka. Bukalah hatimu. Gimana cara membuka hati? Membiarkan pikiran tidak mendominasi diri. Jadi di situ akan terjadi rileks, tenang, santai, damai. Dan disitulah tempat yang dimana pasti kita kangenin. Nikmati. Allahu Akbar, karena saya akan masuk ke dalam puncak keheningan. Tapi menguasai di sini bukan masalah hafal, bukan masalah tahu, bunyi, bukan. Tetapi masuk ke dalam kesadaran Al-Fatihah. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu mengatakan, beral-Fatihahlah kamu ketika sholat, bukan membacakan sebenarnya. Ya, tapi ketika sekarang kita dibacakan, it's okay. Tapi jangan-jangan kita membacakan juga kita nggak ngerti isinya apa gitu. Kita nggak tahu isinya untuk apa. Padahal itu adalah bagian yang paling esensial di dalam sholat sebetulnya. Dan itu akan menjadi bagian esensial dalam kehidupan gitu. Karena nanti Al-Fatihah ini akan berkaitan dengan sholat kita, penghambaan kita, bagaimana kita ibadah, dan di situ nanti kita akan memiliki kesadaran yang sangat esensial tentang Al-Fatihah. Maka nanti kita mengerti bahwa betapa pentingnya basmalah. Kenapa sih Nabi Muhammad sampai mengatakan tertolaklah orang ketika dia melakukan tanpa basmalah? Dan ini bukan urusan mau ngapain bismillah, mau ngapain bismillah, bukan itu poinnya. Tapi kesadaran basmalah ini sangat penting sekali gitu. Karena ini yang menjadi satu ayat satunya. Ini yang menjadi opening dari semua Quran. Bahwa basmalah ini punya esensi yang sangat penting untuk kita selami gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita melihat terjemahan, semua terjemahan tuh pakai menggunakan kata-kata dengan nama gitu. Itu sebetulnya nggak salah, tetapi yang lebih tepat kalimat basmalah itu artinya atas nama. Jadi basmalah tuh bukan diucapkan, tetapi disadari. Bukan diomongin, tapi menjadi aplikasi gitu. Karena basmalah itu adalah sadar bahwa kita adalah atas namanya Allah. Atas nama loh. Berarti kalau atas nama, akunya tuh sebenarnya nggak penting gitu. Sehingga ketika akunya jadi penting, Allahnya jadi ketutup. Maka basmalahnya cuma jadi bunyi gitu. Maka basmalahnya cuma jadi dalam tanda petik dibeokan gitu ya. Kita udah ulang-ulang tuh.
Nah, maka bagaimana basmalah teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan bahas beberapa saat lagi.